jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, sidana nabi ya jamalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama kepada rekan FPP, kemudian kepada Bapak Ibu Wakil Dekan, Ibu Kajur, dan Bapak Ibu Sekretaris Jurusan, dan para dosen yang membantu kami pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Izinkan saya akan menyampaikan beberapa pesan dari prodi kami. Ya. Prodi Peternakan adalah anak paling tua dari FPP. Sudah punya 2 adik, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang paling bungsu yang paling besar, biasa. Ya, di sini udah tercukupi. Oke, program studi peternakan adalah program studi di fakultas ini yang sudah punya sertifikat akreditasi A, sama seperti dari agroteknologi, tapi posisinya masih A, belum istilah unggul, ya. Yang kami raih pada tahun 2019 dan mudah-mudahan nanti akan kita dapat pertahankan ke depannya menjadi yang unggul. Amin. Oke, seiring dengan perubahan periode pemerintahan rektor, kemudian fakultas, maka ada perubahan visi dan misi. Maka prodi peternakan merupakan induk yang terkecil juga akan mengikutinya. Ya. Dan kewajiban kami adalah mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika program studi. Kalau kemarin ke mahasiswa baru sudah saya sampaikan juga, dan hari ini adalah kepada Bapak dan Ibu. Visi kita akan mengikuti visi dari universitas, pasti ada gemilang terbilang. Cuman khusus kami di peternakan adalah teknologi peternakan tropis. Targetnya Asia di tahun 2025. Kemudian misinya ada 3: pendidikan, pengajaran, penelitian, pengkajian, kerjasama, pengabdian 4 ya, pengabdian kepada masyarakat, dan terakhir tata kelola. Ya. Kemudian pendek, tidak nampak. Tahu diri Pak. Tahu diri. Tahun lalu program studi peternakan sudah melakukan review kurikulum dan sudah menghasilkan yang namanya learning outcome. Jadi hari ini akan kami informasikan kepada seluruh dosen karena akan kita aplikasikan nanti pada saat kita mengajar. Yang pertama sekali adalah menjadi entrepreneur. Jadi kita pada saat mengajar, arahan utama, target utama kita adalah entrepreneur, kemudian menjadi ilmuwan, peneliti, akademisi, kemudian mampu menjadi birokrat yang ranahnya bisa sampai internasional, dan terakhir sebagai leader di komunitasnya. Ya, itu RO. Kemudian yang terbagi atas yang pertama sikap. Ini yang kami minta bantuan dengan sangat kepada Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita wujudkan target dari keinginan program studi kami. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan dalam implementasi produk halal. Target kita karena kita berada pada posisi Universitas Islam. Kemudian sehingga ini menjadi keunggulan program studi peternakan, ada mata kuliah manajemen pangan halal. Kemudian yang keempat, menjadi ilmuwan di bidang peternakan, menjadi lulusan yang birokrat, dan terakhir community leader. Itu sikap. Ya, kami mohon bantuan Bapak dan Ibu dalam tujuan ini. Kemudian yang pengetahuan ada 3, bisa kita bersama-sama dibaca. Kemudian keahlian ada 4. Semua target dari peternakan ini yang nanti akan kita rincikan, diaplikasikan di RPS mata kuliah kita yang kita ampu Bapak Ibu ya. Ketua saya
Sekretaris, kemudian Bu Irda, silahkan berdiri Bu Irda. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal yang mana, karena WA-nya lancar tapi orangnya nggak jelas yang mana. Silahkan berdiri Bu Irda. Oke. Untuk pekerjaan administrasi kami dibantu oleh 2 orang tenaga kependidikan. Kalau yang pertama sebenarnya statusnya dosen, Bu Vivi, dosen agrotek, bantu peternakan. Kemudian Ibu Witra Sofia. Nah, nanti Bapak Ibu dosen LP bisa nanti jika akan yang ditanyakan silahkan langsung dengan beliau. Karena mahasiswa juga akan berurusan dengan beliau. Kalau untuk Bapak Ibu dosen nanti presensi kuliah itu kami letakkan di ruangan beliau. Tapi nggak usah masuk lewat loket, masuk aja dari pintu dalam. Ya, nanti posisinya di mana akan saya informasikan karena ada 3 dosen LB baru di semester ganjil ini. Ya, nah. Pintu depan, bukan gedung ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngambil absen, pengusaha bahasa Inggris sama pendidikan kewarganegaraan, itu baru semester ini membantu kami. Jadi mau kalau ngambil presensi kuliah, begitu masuk ke kanan, pintu pertama sebelah kanan itu pintu prodi peternakan. Silakan ambil presensi kuliah Bapak Ibu di sana, ya. Insya Allah sudah siap, sudah kami letakkan, ya. Kalau nanti Bapak Ibu pada saat akan menyerahkan nilai, ya, pada akhir semester maka menyerahkannya nanti kalau tadi ke peternakan ke kanan maka akademiknya ke kiri. Apa yang mau diserahkan nanti akan saya sampaikan. Nah, kalau Pak Irwan tadi sudah jelaskan ya Pak, ini tampilannya saya ambil 1 semester kuliah kita mulai ada rinciannya. Jadi nanti jika akan diperlukan akan saya share di grup dosen LB, ya, kalender akademiknya. Nah, informasi-informasi yang terkait program studi peternakan itu kami informasikan di 3 media sosial sekalian pamer karena baru punya, ya. Kalau yang pertama itu sudah lama, informasi untuk mahasiswa, dosen, apapun terkait akademik kami informasikan di web peternakan, ya. Kemudian kami baru 1 minggu yang lalu Pak Rodi, ya, kita punya IG, walaupun kata Nande nggak ada pakai launching, ya. Jadi informasi untuk targetnya adalah menginformasikan secara luas ke publik apa itu program studi peternakan, karena targetnya sosialisasi juga, ya. Di IG ada kegiatan hari ini, foto udah diambil sama Pak Rodi, sudah pegang kamera untuk dimasukkan, ya. Kemudian terakhir Facebook, itu yang resmi punya program studi peternakan. Dosen tetap banyak, fotonya kecil, ada 20. Sedang belajar ke Jepang 1 orang, Bogor 1 orang, Inggris 1 orang, ya. Dari 20 orang itu ada 2 profesor. Silakan berdiri Bu Profesor untuk hari ini yang pertama kali berdiri. Berdiri lah. Yang biru. Lagi pemalu hari ini. Kita punya 2, satu lagi wakil rektor 3. Dari 20 orang, 12-nya doktor, 11-nya S2, yang sisanya akan dalam tanda kutip akan diusir Pak Dekan sekolah. Ya Pak Dekan, ya. Karena nggak mau sekolah. Belum mau ya. Kita lagi nyari beasiswa. Oke, semester ini kuliah ada 29 mata kuliah wajib. Dan tahun ini peternakan menambah kelasnya 1 menjadi 5 di semester 1. Biasanya kami punya kelas hanya 4. Maka dosen LB di semester 1 itu nambah bebannya. Ya, kalau semester 3, 5 normal. Ya, jadi semuanya ada 23 kelas. Nah, dosen 20, LB yang membantu kami 20 orang. Terima kasih Bapak Ibu dosen luar biasa, sudah luar biasa membantu kami walaupun honornya belum terima, selalu terlambat. Mohon maaf. Jujur. Oke, dosen peternakan. Mohon maaf nanti kalau ada ketidaksesuaian total BAD yang saya tampilkan, nanti yang benar nanti akan ada di draft yang dikirim, ya. Yang pertama Pak WR
3 SKS, Pak Arsadi. 9, Bu Elva. 6, saya 9, Bu Irda 9, Ibu Eliza Saleh ada? Tidak hadir ya. Bu Eliza itu 12, kemudian Ibu Restu 13 ya. Bu Restu, kalau yang tadi nggak saya perkenalkan karena ini dosen yang tidak menjabat, mungkin tidak terlalu dikenal. Silakan berdiri Bu Restu. Baru pulang sekolah, masih fresh. Ya, kemudian Ibu Widayati itu ada 12 SKS, tidak hadir hari ini. Kemudian Ibu Evi Irawati yang sudah pasti 12. Tentatif ini artinya mata kuliah pilihan yang belum tentu akan dibuka. Karena minimal semester ini kami buka jika peminatnya 12 orang, 10 minimal, maka baru kami buka kelasnya. Bu Evi silakan berdiri. Berdiri Bu. Mana Bu Evi? Bu Evi. Kemudian Ibu Dewi Febrina, silakan berdiri Bu. Ada 6, sudah pasti tambah 6 tentatif. Berdiri Bu Rina. Kita punya dosen LP baru loh, jadi belum kenal. Prof. Yendra Liza yang kemarin tadi. Ada 12. Ibu Dewi Ananda, Bu Pras silakan berdiri Bu. 12. Kajur sebelumnya. Ya. Kemudian Ibu Pak sorry. 12. Pak Dokter. Berdiri Bu. Makasih Pak Ram. Dosen paling muda. Silakan berdiri. Berdiri ini yang paling muda. Oh ini yang paling muda. Paling muda. Paling tinggi nih. Kemudian Pak Rojono. Silakan berdiri, ini admin ini. Tahun tinggi. Ibu Evi, Dokter Hewan, silakan Bu. Pak Sadarma, ada? Tidak ada? Kemudian Ibu Sumarni, Ibu yang paling baik hati, pemalu. Berdiri loh, mati. Ini PMP kami dari peternakan. Kemudian Pak Espiriadi tidak hadir. Terakhir, masih kalau yang tadi fresh graduate S3, ini agak fresh graduate S3. Yang paling baru ya, sorry paling baru, paling muda S3-nya. Silakan Bapak baju merah berdiri. Siapa namanya? Beliau udah siap mau tanding, udah pakai baju tadi. Ya, itu adalah 20 orang yang aktif. Ya. Kemudian Bapak Ibu dosen LB yang membantu kami pertama adalah Bapak Ilham Budi. Silakan. Tadi katanya hadir. Sudah keluar. Bapak Agus, ini baru. Hadir? Karena baru Pak ya. Karena saya mengalami sendiri, karena sudah 2 tahun kita COVID, tidak ketemu. Pada saat saya duduk di Prodi, saya tidak kenal dosen LB. Begitu ketemu, beliau nyapa saya, Bu. Saya iya. Kami mikir, ini siapa ya? Ketemu di pasar sama Pak Ade Joko. Bu, katanya, iya. Dan dia pikir, ini siapa ya? Karena nggak kenal, gitu kan? Belum keluar honornya. Kemudian Pak Agus, silakan berdiri Pak. Dan kemudian Pak Ade Joko. Ini yang saya malu, ketemu di pasar saya bingung. Siapa ya? Kemudian Ibu Sri Adriani. Izin? Oh, tahu. Diwakili ya. Pak Joko tahu nih. Pak Edi Marwan. Pak tukang masker bisa Pak? Bisa juga ya. Ibu Fatia Ulfa izin tadi anaknya sakit. Kemudian Ibu Lena. Saya berdiri Bu. Ada? Ketemu di mana orangnya?
kemudian Ibu Desi. Tidak hadir. Live di Live. Oke, alumni ya. Ibu Ilis. Iis. Maklum Pak, kelihatan ya Bu, nampak. Oke. Ibu Fikrotun. Oke. Ibu Devi Arisa. Izin. Pak M Zaki berdiri. Ini alumni kami juga. Tidak ada. Ada 13, kemudian yang ke-14 Ibu Melda. Hadir, Bu. Ini alumni kami juga. Kemudian ini bapaknya, Pak. Ibu Nopri. Nah. Ibu Ayu. Bu, ini yang nanti ini siapa? Jadi saya malu jadinya. Nah. Kemudian Ibu Eldi Nanda. Oke, terima kasih Bu. Bapak Ismail Azam. Tidak ada. Kemudian Bapak Alfitri. Izin. Ibu Maria. Tidak ada. Kemudian Ibu Putri. Izin juga. Ini alumni. Jadi 20 yang dosen tetap, 20 yang dosen LB. Nah, bagaimana nanti aktivitas kuliah? Yang wajib diserahkan adalah RPS format terbaru. Kalau semester kemarin kami sudah mintakan, maka semester ini kan ada yang baru 3. Untuk menyamakan RPS nanti bisa di grup kami kirimkan formatnya. Nanti silakan dibuat. Sedang kita sendiri juga sedang mendalami sebenarnya ilmu RPS-nya, ya. Jadi nanti kita sama-sama. Nah, ini saya angkat untuk hari ini karena contoh kasus semester yang lalu, ya. Ada saat tertentu kita akan tidak bisa mengajar di jam kita karena kondisi di luar kuasa kita. Nah, kita harus mencari hari ganti. Nah, yang saya mohon dengan sangat kepada seluruh Bapak Ibu pada saat mencari hari ganti, tolong ruangan yang diambil pastikan dahulu bukan ruangan dosen lain. Kejadian semester yang lalu, ya. Jika ragu, bisa komunikasikan ke kami di program studi, ke saya atau ke Bu Yadra. Kita punya grup. Apakah ruangan kami ini nanti kami cekkan, ya. Ataupun bisa posma, ya. Jangan sampai dosen yang seharusnya mengajar di kelas itu terpaksa pindah. Mungkin sekarang ngomong, mungkin yang Pak Arsadi ngambil ruangannya Bu Zumarni misalnya. Bu Zumarni mungkin sekarang karena dekan yang masuk, ya udahlah saya pindah ke atas misal. Ya, mohon untuk sama-sama kita memahami jika bagaimana jika terjadi di kelas kita sendiri. Dengar ya Pak Dekan, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu ya Pak Dekan. Kalau ngambil kelas saya langsung saya bilang, sorry ya Pak, itu ruangan saya susah. Bu Zumarni nggak berani. Ya, mudah-mudahan semester ini kita, karena kita udah aktif semua. Sudah pada jam 7 saja dengan anak satu angkatan sudah macet. Bisa dibayangkan aktivitasnya mahasiswa peternakan juga nambah banyak semester ini, ya. Nah, kami akan melakukan monitoring, ya. Penyerahan RPS nanti akan kami umumkan waktunya. Kemudian pengecekan mata kuliah setiap per 4 kali tatap muka. Jadi presensi kuliah yang kami letakkan di lokernya di ruangan staff, tolong. Mungkin kalau mau sebenarnya harus dikembalikan setiap selesai, cuman mungkin ribet. Saya parkir di belakang misalnya ngajar, kemudian presensinya di depan. Ya silakan dibawa, tapi pada akhir semester tatap muka setiap 4 itu tolong dikembalikan ke lokernya sehingga memudahkan kami di prodi beserta PMP melakukan pengecekan. Ya, dan pengecekan juga bukan hanya kami lakukan melalui presensi, tapi juga langsung kami komunikasikan ke Posma, bertanya, apakah dosen ini udah masuk apa belum? Biasanya rutin itu dua TM pertama itu aja ditanya, ini dosen ini udah masuk belum? Misalnya, Bu Profesor udah masuk belum? Belum Bu, ini kami telepon. Ya. Nah, di akhir semester
Tadi Bapak Ibu akan diinformasikan deadline, ya. Efek deadline sudah diinformasikan dari satu. Apa yang harus dikumpulkan? Yang pertama adalah soal ujian. Kemudian berita acara ujian. Di sana kalau kami mau ngecek, ini dosen pernah nggak ujian? Karena pernah kasus dulu, pada hari yang sama beliau mengambil lembar jawaban ujian, pada saat itu juga beliau menyerahkan nilai. Kejadian waktu saya udah lama, ya. Saya dapat laporan dari akademik. Jadi apa gunanya ujiannya? Akhirnya semester besok, mohon maaf, dosen itu tidak kami pakai. Beliau bertanya, tapi nggak ke saya, ke sekjur tanya. Ya, tapi setelah itu tidak ada lagi kasus yang kejadian seperti itu. Kemudian nilai, ya, presensi perkuliahan, semuanya kami minta dan kami arsipkan karena untuk kebutuhan kami dalam persiapan reakreditasi. Jadi nilai A yang kita raih adalah bukan dari kerja kami saja di prodi, tapi semua dosen, mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan, dan dosen bukan kami aja yang dosen 23 orang, tapi juga sumbangsi dari Bapak dan Ibu dosen LB. Mungkin dari saya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya Jamalu ya Jamalu